Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remawan dari Prodi Sistem Informasi PPJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 tentang pelaksanaan praktikum transaksi basis data terdistribusi. Sebelumnya datanya sudah saya buat, ini localhost ini. Datanya sudah saya buat, database dengan nama rumah sakit. Oke. Nah, selanjutnya kita menjalankan perintah commit ya. Menjalankan perintah commit dan tanpa commit ya. Jadi commit itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contohnya nih, store prosedur dengan sebuah perintah commit memasukkan data tabel pasien, misalkan akan memasukkan data. Nah, oke, sini kita langsung saja prakteknya. Nah, di sini saya akan memasukkan data pasien ya. Data pasien dengan perintah. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buat dulu ya perintahnya. Nah, ini perintahnya tanpa commit dulu ya. Kita lihat perubahannya ya. Nah, oke, di sini kita lihat perubahannya. Oke, kita go. Nah, oke, di sini berhasil ya. Di sini berhasil menambahkan transaksi ini, transaksi 1 ya, ID pasien ini dengan nama Tito, Jalan Pakis. Nah, coba kita cek, kita panggil dulu ya, kita panggil call dengan menggunakan call transaksi 1. Oke, kita go langsung. Nah, ini tidak ada ya. Jadi itu perintahnya tidak dijalankan ya, karena ini tidak menggunakan commit ya. Ini walaupun di sininya berhasil kayak seperti modul ini, nah tapi ini tidak berhasil ya. Di sini tidak ada ya, empty. Atau kita lihat nih data yang sebenarnya itu bagaimana. Ini kita lihat data pasien. Nah, select from, tampilkan data yang ada di tabel pasien. Nah, di sini nggak ada ya nama Tito ya, ada kita buat. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah yang dengan commit ya. Sini dengan commit. Nah, di sini dengan perintah commit. Nah, oke. Nah, ini create. Nah, ini memulai transaction, memulai transaksi. Dan sini insert to, memasukkan data pasien ke dalam tabel. Nah, ini ID pasiennya kita masukkan 6, nama pasiennya kita masukkan nama Tito, alamat pasiennya kita masukkan Jalan Pakis Haji nomor 25, jenis kelaminnya 1 ya. Nah, ini kita lakukan dengan commit ya. Ini dengan perintah commit. Coba kita go. Oke, berhasil di sini. Nah, kita lihat datanya. Kita cek ya. Datanya di sini. Nah, ini kita cek datanya dengan menggunakan call ya. Call tadi kita bikin transaksinya 2 ya. Transaksi 2. Oke. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini menambahkan ID pasien 6 dengan nama Tito, jenis kelaminnya 1, Jalan Pakis Haji nomor 25 ya. Nah, kalau kita lihat dari prosedurnya itu di sini nih, di routinesnya. Nah, ini di routines kan ada transaksi 1, transaksi 2. Nah, tapi yang transaksi 1 ini tidak tereksekusi ya. Kita lihat, coba kita lihat sintaknya. Ini sintaknya ini tanpa commit
Jadi tidak tereksekusi walaupun di situ di SQL-nya notifnya berhasil ya. Nah, sedangkan ini transaksi 2 dengan menggunakan commit. Nah, ini root commit. Nah, melakukan commit untuk menyelesaikan transaksi dan menyimpan perubahan ya. Ini kita pakai commit. Nah, transaksinya berhasil ya. Jadi di data pasien itu sudah menambahkan nama Tito ya dengan ID 6. Oke, ini kita coba cek lagi sekali lagi. Nah, ini benar ya, ada Tito ya. Oke. Selanjutnya ini sudah. Nah, selanjutnya sudah ya, ini terus. Oke, selanjutnya rollback ya. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi sistem, namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh pada perintah yang berjalan belum commit. Misalkan Anda akan menjalankan perintah update pada data table pasien dengan melakukan perubahan nama Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut contohnya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita buat scriptnya dulu. Ini saya sudah membuat rollback ya, perintah rollback ya. Nah, di sini kita lihat transaksi 3 ya. Kita buat dengan nama create definite transaksi 3 start transaction. Nah, update data pasien, contoh perubahan nama pasien Septin menjadi Danar ya. Nah, coba kita lihat di tabel pasien itu ada nama Septin atau tidak ya. Kita cek dulu ya. Atau kita gunakan select aja ya. Select, kita lihat. Nah, di sini ada nama Danar ya. Di sini sebelumnya kita rubah dulu ya. Harusnya di sini namanya Septin ya. Nah, di sini harusnya namanya harusnya namanya Poppy ya harusnya. Oh ya, Poppy harusnya namanya. Di sini kita rubah dulu jadi Poppy. Oke. Nah, ini Poppy dengan ID pasien nomor 3. Selanjutnya kita ingin merubah dengan cara di sini BGZ merubah nama ya dari pasien Poppy menjadi Danar ya dengan rollback. Coba kita lihat ada nggak perubahannya. Oke, di sini scriptnya. Di sini kita ganti dengan di sini kita ganti nama Poppy ya harusnya ya. Di sini kita ganti perintah dengan Poppy jadi Poppy menjadi Danar ya. Di sini kita ini oke. Kita go. Oke, di sini berhasil ya. Di sini prosedur transaksi 3 begin transaction update pasien set nama Danar where ID pasien nomor 3 ya. Nomor 3 dirubah menjadi Danar. Nah, di sini ada rollback. Nah, berarti harusnya tidak terjadi ya perubahan itu ya, karena di sini ada rollback. Rollback itu kan menggugurkan ya, menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, oke. Kita lihat, coba kita cek apakah berubah.
nama Poppy menjadi nama Danar, kita call transaksi 3 ya, transaksi 3. Oke, kita go. Nah, di sini tidak berubah ya. Nah, sorry, ini tidak berubah ya, masih tetap Poppy ya, karena ada perintah rollback. Nah, jadi rollback itu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, makanya dia tidak tereksekusi ya, masih tetap Poppy ya. Ini sama tampilannya, masih tetap Poppy ya, bukan Danar. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data dan menjadi nama Septin ya. Namun setelah insert dilakukan rollback. Nah, ini coba kita masukkan perintah dengan commit ya. Ini dengan commit kita mengubah scriptnya. Oke. Nah, di sini kita buat prosedur 4. Begin start transaction, insert to patient, ID pasien. Nah, ini jalan. Jadi memasukkan data ke table pasien dengan di dalamnya ada ID, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Nah, di sini value-nya ID pasiennya kita masukkan 7, Hanif namanya, jenis kelaminnya 1, alamatnya Jalan Babakan Loa ya. Nah, di sini ada rollback. Nah, di sini harusnya tidak tereksekusi ya ini. Nah, kita memasukkan data Hanif ini harusnya tidak tereksekusi ya, karena ada fungsi rollback. Nah, begitupun selanjutnya di sini update pasien, set nama Danar. Nah, perubahan nama pasien Septin ya, Septin menjadi Danar ya. Ya, oke, di sini berarti kita rubah dulu di sini harusnya ya. Di sini kita rubah dulu namanya Septin ya harusnya. Jadi kita rubah dulu menjadi Septin. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini apa nih? Septin ya. Sorry ya, ini benar tadi ya. Harusnya Danar ya di sini. Si Danar. Nah, nanti kita akan rubah menjadi Septin. Ini benar, Danar. Oke. Oke, di sini akan ya Danar ya. Di sini kita akan rubah menjadi Septin dengan memasukkan data dengan rollback ya. Nah, ini yang tadi kita memasukkan data baru dengan nama Hanif, sedangkan di sini ada rollback. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama pasien Danar ya, Danar menjadi Septin ya. Jadi kita ganti Danar menjadi Septin. Oke, di sini kita rubah jadi Septin ya harusnya. Kita go. Nah, oke, berhasil. Coba kita panggil. Ini call transaksi 4 ya tadi. Nah, ini ya. Ini udah berubah ya. Septin. Nah, lalu kenapa yang
nama Hanif itu tidak masuk ya. Nama Hanif ini tidak masuk ya ke dalam tabel pasien ya, karena di sini ada perintah rollback ya, menggugurkan perintah menambahkan pasien dengan nama Hanif, dan dia lanjut ke perintah yang berikutnya. Nah ini dengan nama Danar ya, ada Septin ya di sini. Ini Septin tadi yang kita contohkan. Nah di bawahnya ada perintah commit. Nah, jadi yang tereksekusi ini ya, yang ini digugurkan ya. Oke, selanjutnya perintah checkpoint. Oke, ini perintah checkpoint. Nah di sini saya udah membuat scriptnya di sini. Oke, saya jalankan selanjutnya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Ini seperti yang Anda pelajari bahwa rollback adalah membatalkan atau mengembalikan, namun sebuah transaksi berjalan optimal, maka rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi posisi tempat checkpoint terakhir. Misalkan ada kata, nah ini ada. Oke, kita langsung saja masukkan perintahnya. Nah ini maksudnya dari start transaksi. Nah ini prosedurnya namanya transaksi 5. Di sini insert into memasukkan data ke dalam tabel pasien dengan atribut di dalamnya ID, nama pasien, alamat, jenis kelamin. Nah ini Hanif, ini valuesnya ID-nya 7, nama Hanif, jalan Babakan Loa. Nah ini save point 1 ya. Nah berikutnya insert into pasien sama Tina, jalan Sangkuriang, nomor 45, jenis kelamin 2 ya. Oke, selanjutnya di sini insert into pasien namanya Lutfi ya, jalan Diponegoro. Oke, kita lihat apa yang terjadi perubahannya. Nah di sini ya. Oke, coba kita panggil. Kita panggil tadi ya, call transaksi 5 ya. Nah ini ya, jadi yang ditambahkan Hanif, nah, langsung ke Lutfi ya. Nah coba kita lihat maksudnya apa ya. Kita lihat di routing saja ya, di routing ini kita lihat transaksi 5, kita ekspor. Nah ini ya, di besarkan. Nah ini insert to Hanif. Nah save point ya, di sini ada rollback ya. Nah rollback, jadi rollback save point ini tidak dijalankan, tidak digugurkan ya maksudnya ya. Nah ini kita lihat dia langsung menuju yang ke berikutnya ya. Berikutnya di Lutfi ya. Jadi insert to pasien dengan nama Tina itu di rollback ya, dibatalkan. Nah dia langsung mengeksekusi ini Hanif dan dilanjutkan dengan Lutfi ya. Oke, selanjutnya, nah ini sama ya, ini Hanif langsung ke Lutfi. Jadi yang 8 itu, nomor 8 tidak ada ya, jadi dibatalkan ya. Nah ini Hanif langsung ke Lutfi. Oke, selanjutnya trigger ya. Nah ini trigger, kita buat trigger. Nah trigger adalah pemacu ya,
atau pemicu perubahan base data event digunakan memasukkan insert, perubahan, update, penghapusan, delete, event before after. Nah, ini perintahnya. Oke, kita langsung saja coba. Nah, ini membuat tabel obat ya, membuat tabel obat dengan ID obat, tipe datanya integer, auto increment, primary key. Nah, kode obatnya, tipe datanya varchar 5, nama obatnya varchar. Nah, ini lengthnya ya, lengthnya maksudnya panjangnya ya, harga integer. Nah, ini stok. Nah, coba kita masukkan perintahnya ya. Di sini kita masukkan perintahnya. Kita membuat tabel baru dengan nama tabel obat. Nama obat nanti di sini harusnya bertambah ya, obat dan transaksi obat ya di sini. Kita get. Oke, berhasil. Harusnya di sini ada ya. Nah, di sini ada obat dan transaksi obat. Nah, selanjutnya, nah ini coba kita contohkan ya, ini trigger ya. Ini. Nah, ini saya juga udah membuat scriptnya di sini. Insert into ya, sini. Oke, nah ini insert into, masukkan ID obat. Nah, ini maksudnya memasukkan ke tabel obat yang di dalamnya ada atribut ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, di sini value-nya kita masukkan. Nah, di sini ID obatnya 1 dengan kode obat A001, nama obatnya amikacin, harganya 20.000 dengan jumlah stok 10 ya di sini ya. Nah, begitupun juga selanjutnya ini. Oke, kita go. Oke, berhasil menambahkan 3 row. Nah, ini kita lihat di tabel obat harusnya ada ya. Nah, ini ya, ada ya. Jadi kita lihat atau kita panggil select from obat. Kita lihat apa yang ada di dalam tabel obat itu. Nah, ini ya. Ini namanya, nama obat. Nah, ini kode obat yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya kita menggunakan trigger ya. Jadi kita membuat tabel dulu dengan transaksi obat ya. Jadi nanti akan ngelink gitu ya ke transaksi obat sini. Jadi nanti stoknya itu misalkan kita misalkan ada yang beli gitu, stoknya misalkan ada 10, nanti di sini harusnya berubah ya, jadi berkurang ya di 10. Nah, di sini kita masukkan dulu perintahnya. Oke, di sini triggernya tanggal jual after. Nah, transaksi on obat for each row. Nah, ini obat, ini stok jumlah, kita masukkan dulu. Nah, oke, berhasil. Nah, di sini kita lihat ini masih tetap sama ya. Coba kita lihat ya. Jadi kita men-trigger gitu ya, maksudnya ada perubahan atau enggak ya. Nah, ini maksudnya insert tuh. Nah, ini kita mengatakan transaksi obat dengan ID 0 ya. Kita langsungin aja. Nah, ini ID-nya 1, ID obatnya 2, berarti obat kedua ya. Nanti di sini harusnya dengan ID obat nomor 2 ya. Nanti coba kita ID. Di sini kita buka tabelnya. Adalah ini.
Nah ini nanti dia mengeksekusi ID obat nomor 2 maksudnya. Nah dengan jumlah 5, jadi misalkan ada yang beli 5 itu, nanti apakah berubah? Nah ini total harganya kita masukin 0 aja ya. Oke, kita tuh transaksi oke berhasil. Nah nanti kita lihat stok, kita cek di stok obat ya. Nah di sini kita cek, kita tampilkan datanya yang tadi. Nah oke, jadi 15 ya, tadi kan harusnya 20 ya. Nah tadi yang data sebelumnya ini 20, karena kita transaksi misalkan ada 5, jadi berkurang ya. Nah selanjutnya coba kita kasih contoh lain ya, misalkan ini kita copy saja sama yang tadi. Nah cuman ID obatnya kita gunakan yang ketiga aja ya, ketiga misalkan dengan transaksi misalkan 2 ya, 2. Oke, sini kita go. Nah ini berhasil, kita lihat perubahannya. Nah, ini kita lihat perubahannya. Nah oke, jadi 3 ya, ini kan sebelumnya 5 ya, kita lakukan transaksi 2 jadi 3 ya. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke replikasi ya, replikasi. Nah ini kita replikasi ya, di sini kita masuk ke home, kita close. Nah ini kita replication. Nah di sini jadi saya udah replikasi soalnya. Ini tadi saya udah configure ya ini. Selanjutnya nah ini juga tadi saya udah konfigurasikan, jadi kita langsung masuk ke, tadi saya udah konfigurasikan juga sama ini. Oke ini udah. Nah tadi berarti kita masuk ke ini ya, VirtualBox ya, kita masuk ke VirtualBox. Nah ini VirtualBox saya, kita masuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke virtual ya, VirtualBox kita ya, yang datanya yang tadi udah saya ekspor. Sekarang tinggal kita impor ya, tinggal impor ke kita buat dulu namanya rumah sakit. Oke, kita create dulu. Lalu di sini kita impor yang tadi kita ekspor di sini ya, di master sini ya, yang PC kita yang di Windows ya. Oke, di sini kita pilih file kita. Nah ini udah saya simpan tadi di download, itu kita masukkan. Oke, selanjutnya kita import ya, kita import. Oke, berhasil. Ini berhasil ya. Oke, kita lihat. Nah ini harusnya ada tabel-tabelnya ya. Nah, ini
Nah, selanjutnya di sini tadi sudah saya import. Nah, ini tadi ya import sudah. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan ya slave-nya ya. Di sini kita konfigurasikan di replication ya. Kita masuk ke admin ini. Nah, ini kita masuk ke replication. Selanjutnya kita konfigurasi yang slave ya. Oke, di sini selanjutnya kita masukkan tadi rumah sakit, password. Nah, passwordnya yang tadi kita buat ya, yang di ekspor di sini ya. Yang tadi kita ekspor di sini. Nah, di user akun ada di sini. Nah, di sini ya, di sini tadi. Oke. Selanjutnya hostnya itu IP yang ada di Windows ya, di sini ya. Coba kita cek IP-nya. Command prompt. Kita cek IP config. Nah, ini IP-nya ya. Oke, kita masukkan. Mesin Kompas, beda ini. 20739 ya. Nah, ini kita konfigurasikan dulu. Ini jangan kita go dulu ya, ini kita konfigurasikan dulu. Nah, ini ke database MySQL, konfigurasi, OpenConf. Nah, ini yes, kita pilih. Nah, ini server ID-nya. Kita masukin 3 ya. 2. Nah, selanjutnya ini sama ya, ini itu. Nah, selanjutnya server ID-nya kita kopas yang tadi kita ini server ID-nya kita masuk. Nah, selanjutnya kita replicate ya, replicate. Ini kita replicate to DB rumah sakit ya. Replicate to DB rumah sakit. Oke, rumah sakit ini. Selanjutnya tambahkan ya, ini 65. Oke, save, kita save ya. Ini oke. Kita close. Oke, selanjutnya karena itu file juga dulu, jadi thread ya dengan jarak. Nah, ini kita rubah dulu ya. Nah, ini kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal. Kita clear dulu ya. Kita bersihkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita berikan akses ya.
kita masuk. Nah, ini saya udah masuk ke folder plan, udah masuk ke SMP plan-nya, folder SMP. Selanjutnya nah, ini kita berikan etc ya, plan etc. Nah, kita masuk ke nggak bisa kopas ya, kita cd upt plan etc, kita masuk. Nah, ini kita sudah di folder etc. Selanjutnya kita ubah ya, sudo chmod ya, terus ini at a plus trwf. X incv ya, oke. Selanjutnya dia minta password Ubuntu kita ya, kita masukin. Salah. Oke, sudah masuk. Nah, ini selanjutnya kita ls ya. Kita ls. Nah, ini folder-foldernya yang ada di file-file yang ada di folder etc ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini kita sudo ya, sudo tadi ya. Oke, setelah berhasil kita restart MySQL-nya. Sini kita restart. Karena ini saya close ya, ini saya jalankan nanti. cd opt.lam ls. Nah, ini tadi cd kita buka ya, ini kita copy, kita paste. Kita jalankan. Oke, selanjutnya kita restart dulu ya. Kita restart. SMP-nya kita restart. Sedang restarting. Setelah restarting kita go ya. Nah, ini sudah ya. Coba kita go. Nah, ini konfigurasi yang disable ya. Coba kita konfigurasikan dulu ya. Oke, tadi ya, ini kita berarti kita konfigurasikan dulu ya. Ini di folder php konfigurasi. Kita masuk ke
Ini kita masuk ke komputer, ke folder OPT, LAM, terus ke HP My Admin. Lalu kita cari ini ya, config in PHP. Oke, kita cari, bukan di situ berarti library ya. Di sini, nah ini nih ya, filenya config default PHP. Kita cari di nah ini masih false ya, kita ganti ke true. Oke, selanjutnya kita save. Save ya. Kita refresh saja. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya. Ini yang ini kita coba lagi. Kita langsung masuk ke sini, terminal. Sini langsung kita change saja. Ini kita langsung chmod aja ya. Oke, kita masukkan password. Oke, berhasil. Sini tadi kita config-nya kita coba kita search. Nah ini
ganti true ya. Oke, save. Oke, berhasil. Close saja. Selanjutnya kita restart ya. Kita restart. Kita restart. Nah, langkah terakhir melakukan master step, namun sebelum membuka master ada mengucapkan master step komputer 110. Lihat pada PHP My Admin application. Nah, status. Nah, ini kita lihat. Masih restarting. Kita lihat di kita aja application. Nah, ini show ya. Nah, ini ya. Nanti kita fokus saja biar tidak lupa. Oke. Nah, ini master lab gunakan berperubahan monitor 2. Nah, ini kita masuk ke folder bin ya. Ini kita masuk ke folder bin. Nah, ini oke. Ini kita masuk ke PHP My Admin bin ya. Sini ada library bin ya. Nah, di sini. Nah, kita terus lakukan sudo ya, sudo urut. Nah, sudo kan sudo dot mysql root. Kita cek lagi. Sini kita oke. Oke, berhasil. Nah, setelah masuk kita cek ya, cek show status live ya. Show status live. Hasilnya adalah error ya, slab karena tidak aktif komputernya. Terus komputernya dapat dilakukan di slab dalam keadaan aktif, namun slab hilangnya terlebih dengan cara ngetik stop slab ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita stop dulu slabnya. Di terminal. Stop slab. Oke, kita stop. Selanjutnya kita
masukkan ya. Change ini sudah saya buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita jalankan lagi ya, start slash. Oke, harusnya di sini kita restart ya. Kita cek application. Oke, harusnya udah ya. Di sini kita lihat si replika. Nah, oke. Ini connecting ya. Di sini satu sudah yes, yang satu connecting ya. Kita tunggu coba. Sini oke, di sini kita lihat lagi. Ini kita biarkan dulu. Di sini kita lihat data-data yang sini ada ya, obat ini. Coba kita cek lagi ya, kita mainkan di sini ya. Misalkan kita tadi buat trigger lagi di sini, harusnya ada udah ngelink ke slave-nya ya, ke dari perubahannya langsung terasa di sini juga ya, masuk ke sini ya. Oke, kita masuk ke obat. Nah, kita mainkan coba yang transaksi obat ya. Nah, ini kan ada 15 amoxicillin sebelumnya. Nah, ini kita masukin lagi 5 misalkan, tadi 15 ya. ID kedua kita go. Nah, di sini berhasil, kita lihat. Di sini tinggal 10 ya. Di sini tinggal 10. Nah, kita lihat di sini yang di satu lagi apakah berhasil perubahannya. Nah, di sini kita cek skillnya. Tinggal 5 ya. Tinggal 5. Oh ya benar, tinggal 5 ya berarti ya. Ini kita tadi kita kurangin ya, tadi 10 kan. Di sini harusnya masih jalan ya. Coba. Oh, di sini masih running ya. Kita lihat lagi. Sini coba kita
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.